Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenciano Viva Fevera Running Room dengan NIM 21020260010. Di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu ulangan tengah semester Tarik Tasrik dengan judul Sejarah Pembentukan dan Pembukuan Fikih. Baik, kita memasuki yang pertama adalah pengertian. Usul fikih adalah ilmu untuk beristihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang, kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang mampu beristihad, tentulah berbeda kepada antara istihad para sahabat dan istihad para tabi'in. Begitupun seterusnya. Kadar keilmuan yang mampu memberi bobot pendapat yang didirikannya untuk dipertanggungjawabkan. Jika dalam seseorang berijtihad benar, maka mendapatkan 2 kebaikan. Jika ijtihadnya salah, maka mendapatkan 1 kebaikan. Artinya, Islam adalah agama yang penuh rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita memasuki periode yang pertama, yaitu periode Nabi SAW. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini di daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaraan dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang diperlukan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penentu dalam memahami nas. Usul fikih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori usul fikih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusan di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka dapat berijtihad. Yang kedua ada periode Sahabi. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecahkan hukum. Pada sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istihlah bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah tidak melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan pertama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain, sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma sahabat yang di kemudian hari diakui oleh sebagai ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma yang paling bisa diterima. Nah, yang ketiga ada periode mutaakhirin atau generasi para murid Imam Ma'zab. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah istibat hukum tersendiri. Kaidah-kaidah ini ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya, dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam ilmu usul fikih juga timbul aliran-aliran. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai-berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiri dalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebut oleh Ibnu An-Nadim dalam kitab Al-Fihrosar. Akan tetapi apa yang dia tulis tidak pernah sampai pada kita. Baik, yang keempat ada periode mutakadimin. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istibat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang menghususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain Sa'id ibni al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibn al-Qais serta Ibrahim al-Naqi di Irak. Metode istibat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istibat sahabat.
Hanya saja, pada masa tabi'in mulai muncul dua fenomena penting, yaitu yang pertama ada pemalsuan hadis dan yang kedua perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak atau al-Ra'yi dan kelompok Madinah atau al-Hadis. Namun pada masa ini kekuasaan Islam meluas dengan daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab dan bukan bangsa Arab. Kondisi budayanya cukup berbeda-beda. Banyak di antaranya ulama yang berterbaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah pula dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang pada masa itu. Kegiatan ijtihad menjadi maju pesat. Baik, yang terakhir adalah masa tabi'in. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Dasar-dasar mazhab Hanafi adalah yang pertama kitab Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah yang telah masyhur di kalangan ahlu, yang ketiga ada fatma-fatma dari sahabat, yang keempat al-qiyas, yang kelima istihsan, yang keenam al-urf. Baik, ada pula yang kedua dari Imam Malik, sistematika sumber hukum atau istibat Imam Malik. Pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Yang ketiga ada Imam Syafi'i, yang pola pikir Imam Asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab Al-Um. Ya, yang terakhir yaitu yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dasar hukum Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Oke, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.